Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi terima kasih kepada Pak Melvin dan Bu Nila selaku penguji telah menguji saya pada pagi hari ini. Di sini saya akan mepresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul pengembangan sistem monitoring menggunakan OpenCV Full Body Detection untuk pendeteksian kapasitas ruangan. Ini adalah outline-nya, kemudian perumusan masalahnya. Yang pertama di sini ada kerumunan orang yang sulit untuk dideteksi. Kemudian di sini rumusan masalahnya adalah lamanya waktu untuk mendeteksi manusia pada suatu ruangan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, dan di sini saya mengusulkan metode OpenCV, Open Computer Vision, sebagai metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian berikut adalah tujuan penelitiannya, yaitu untuk merancang sistem monitoring dan pendeteksian manusia pada suatu ruangan agar mendapatkan hasil akurasi sistem dalam mendeteksi jumlah manusia berdasarkan kapasitas yang ada. Kemudian berikut adalah tinjauan pustakanya dari beberapa dari penelitian sebelumnya, dan dibandingkan dengan penelitian ini, kontribusi dari penelitian ini adalah pengurangan waktu dan akurasi dalam proses pendeteksian. Untuk lokasinya pada penelitian ini di dalam masjid dengan metode OpenCV Full Body Detection. Kemudian untuk arsitektur sistemnya, yaitu di sini ada IP kamera sebagai alat untuk mendeteksi manusia dalam suatu ruangan, akses point untuk menghubungkan antara IP kamera dan komputer admin, dan berikut adalah hasilnya yang sudah di output hasil dari sistem. Kemudian berikut adalah flowchartnya. Yang pertama, start, sistem jalan, sistem akan menginisialisasi IP kamera apakah ada atau tidak, kemudian membaca data dari IP kamera, kemudian diproses. Ketika sistem akan membaca ada atau tidak objek manusia. Jika tidak ada akan diulang, jika ada maka OpenCV akan mendeteksinya sebagai full body. Kemudian setelah itu prosesnya adalah sistem akan menghitung, membuat bounding box, dan keluarannya berupa tubuh manusia secara utuh, dan kemudian sistem telah selesai. Oke, selanjutnya berikut adalah denahnya. Untuk denahnya adalah denah ruangannya fokus pada jemaah pria, yang mana luasnya yaitu 120 meter persegi atau luas 10 meter dengan panjang 12 meter, dan berikut adalah tampilan ruangan penelitian. Oke, selanjutnya untuk pengujian sistem di sini saya mendapatkan 3 parameter. Parameter pertama yaitu parameter single dan multiple body, yang mana sistem mampu mendeteksi 1, 8, 10 orang dan maksimal adalah 14 orang. Kemudian pada parameter kedua yaitu parameter penghalang, yang mana sistem dengan halang-halangan tertentu, seperti contohnya di sini, yaitu sistem tidak dapat membaca objek ketika tubuh objek terhalang sebagian oleh objek lain, terhalang keseluruhan, terhalang oleh anak kecil, dan terhalang sebagian oleh pintu. Kemudian parameter yang terakhir adalah parameter posisi. Dari hasil uji coba yang telah didapat, yaitu sistem mampu mendeteksi orang dalam keadaan berdiri, kemudian dalam keadaan duduk bersila, tapi sistem sempat tidak mendeteksi manusia dalam keadaan duduk membungkuk seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem tidak dapat mendeteksi manusia dalam keadaan rukuk dan sujud, dan yang terakhir adalah duduk bertelekan. Sistem juga tidak mampu mendeteksinya. Kemudian selanjutnya adalah pengujian kinerja. Pada grafik dapat dilihat bahwa untuk grafik yang warna biru adalah sistem pembacaan oleh sistem, grafik yang warna merah adalah perhitungan secara manual, yang mana jika dilihat dari waktu ke waktu, untuk pendeteksian secara manual dibutuhkan waktu yang cukup lama daripada pendeteksian oleh sistem. Kemudian selanjutnya adalah tabel akurasi sistem. Di sini dapat dilihat pada
grafik warna merah dan grafik warna biru, yang mana warna biru adalah orang real di lokasi, dan grafik warna merah adalah pembacaan orang oleh sistem. Dan kemudian di sini ada akurasi, yang mana pada orang dari sampai 14 sistem masih membaca dengan akurasi 100%, tetapi semakin lamanya waktu dan semakin bertambahnya jumlah objek manusia, akurasi sistem mulai menurun. Oke, selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Yang pertama adalah dari pendeteksian manusia ini, metode manual yang digunakan membutuhkan waktu yang cukup banyak, dan di sini peneliti menawarkan menggunakan metode OpenCV yang lebih cepat. Kemudian yang nomor 2, dalam penelitian ini pendeteksian manusia menggunakan OpenCV mampu mendeteksi hingga 33 detik jika dibandingkan dengan metode manual. Manual mencapai 2 menit 22 detik, dengan selisih mencapai 1 menit 49 detik. Dan yang terakhir adalah tingkat akurasi semakin menurun dengan bertambahnya jumlah manusia, yang mana pada pendeteksian manusia pertama sampai 14 masih 100%, sedangkan 15 seterusnya sampai 22 mengalami penurunan mencapai 64%. Dan di sini adalah saran yang pertama, yaitu pendeteksian dapat ditambahkan untuk mendeteksi tidak hanya manusia, bisa seperti kendaraan, hewan, dan benda lainnya. Kemudian perangkat keras untuk digunakan sebagai image processing diharapkan untuk memiliki spek lebih tinggi. Kemudian yang nomor 3, proses monitoring pada penelitian ini hanya sebatas pada komputer. Nah, untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan Android sebagai transfer data secara real time. Kemudian yang terakhir adalah bisa ditambahkan alarm suara untuk memberikan isyarat secara langsung pada sistem ini. Terima kasih, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.